Yang terhormat Profesor Dr. Wardah Hanafi, Direktur Program Pasarsadana Universitas Muhammadiyah Parepare. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Halik, beserta seluruh dosen yang saya tidak menyebutkan satu persatu, tidak hafal. Yang saya katakan juga Ibu Wakil Direktur Dr. Diah Darmiati dan Bapak Dr. Usama yang pada kesempatan ini akan menjadi pemateri untuk penulisan di jurnal, serta ini Bapak, Ibu, dan saudara mahasiswa magister pendidikan agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa silaturahim di UMM. Selamat datang. Walaupun perjalanan jauh masih segar lah ini. Tadi saya mikir kalau dalam perjalanan itu ada ruang meeting di kapal. Naik kapal malah pesawat. Pesawat biasanya kalau naik kapal meeting sekaligus pembekalan sepanjang perjalanan. Saya ingat biasanya kami kalau melakukan pertemuan-pertemuan Muhammadiyah, ya, Muhammadiyah Persyariatan, saya beberapa kali mengantarkan ke Singapura, ke Malaysia, Thailand. Jadi sepanjang perjalanan itu diisi kultum, kalian satu-satu gitu. Kultumnya itu per orang gitu. Tapi karena pesertanya bisa 50, jadi ada yang walaupun kultum, ada yang 15 menit, jadi kali semuanya menyampaikan, nanti berhenti lagi dilanjutkan lagi gitu. Nah, itu yang pengalaman. Saya tadi itu sembahyang, benar kalau naik kapal itu di ruang meetingnya bisa digunakan untuk materi publikasi di jurnal internasional. Oke, terima kasih. Kerjasama Universitas Muhammadiyah Parepare dengan UMM ini sudah berlangsung sangat lama, dan seingat saya ketika saya menjadi direktur periode 1, saya tidak tahu periode berapa, masih sudah lama. Jadi pendirian Doktor PAI itu, lah maskotnya Pak Sobroni sama Prof. Samsul itu maskotnya. Maskot aja karena beliau itu yang ketika itu masih boleh pinjam, ya, dipinjam oleh UM Parepare sebagai dosen. Jadi kalau jadi bukan hanya untuk agitasi kemarin saja, jadi sejak pendirian program doktor. Udah lama kan, saya masih di kampus 1 kayak itu, kira-kira ya tahun. Jadi direktur di kampus 1, sekarang direktur di kampus 3. Ya. Jadi kira-kira tahun 2015-an atau sekitar itulah, saya tidak hafal saya, tapi sudah lama. Nah, jadi ini satu kerjasama yang cukup panjang. Mulai dari 2015 antara UMPP gitu namanya, Parepare sama UMM. Oh, UPAR, ya UPAR. Nah, saya memang baru sekali aja ke sana itu, dan senang lah dari Parepare berjalan dari waktu itu tempat penginapan, foto dengan Pak Tun Habibie dan Aidun tentang monumen cinta kasih Habibie Ainun. Ingat sampai sekarang, ya, cinta sejati. Oke, baiklah. Saya kira kerjasama ini bisa kita kembangkan, dan kalau ini ada 79 mahasiswa dan bisa menulis satu persatu artikel, maka mahasiswa ini telah menyumbangkan 79 artikel
itu sudah 40-an lah. Saya kira cukup. Kalau kita target 40 di jurnal internasional, ya bagus lah. Apalagi sekarang sudah tidak ada batas. Ketika saya kuliah dulu nggak ada itu mengenalkan jurnal. Kampus hebat apapun di Indonesia pada periode di mana saya kuliah itu tidak akan dikenalkan penulisan akademik, itu tidak ada. Hanya belakangan ini kemudian kesadaran untuk penulisan akademik itu berkembang di 5 bulan ini. Itu tidak ada. Nanti ya kita ini belajar sendiri, tidak ada yang mengarahkan. Walaupun dulu saya waktu nyusun skripsi itu ingin sekali mempublikasikan tulisan saya skripsi itu di jurnal. Waktu itu namanya satu-satunya jurnal, bukan satu-satunya, tapi jurnal yang paling keren itu adalah namanya Prisma. Ya, yang sekarang mati sendiri karena agak beda orientasi jurnalnya. Jadi Prisma itu adalah pusat opini gitu ya, bisa publikasi di sana untuk cari topik-topik yang umum gitu yang kira-kira masuk lah. Tapi karena tidak ada yang mengarahkan, ya tidak bisa. Nah, syukurlah ini para mahasiswa sekarang ini ya semuanya lebih terarah, ya. Bahkan hasil-hasil kuliahnya juga bisa dipublikasikan gitu ya. Kalau dulu saya kan maunya sendiri, itu bukan karena diarahkan oleh pembimbing. Hasil kuliah saya selama sepanjang kuliah itu saya catat itu. Kemudian setelah selesai kuliah saya datang ke perpustakaan melengkapi bahannya. Terus begitu sampai lulus, barulah saya bisa menghasilkan 2 buku. Waktu itulah, kalau sekarang saya kira lebih mudah. Sekarang dapat mau jadi berapa buku bisa kan gitu, asalkan mau. Gitu. Ya ini mengangkat menjadi mau itulah yang susah, karena sekarang persaingan sekarang itu yang menghambat sekarang ada 2. Yang pertama adalah PowerPoint. PowerPoint itu membuat tulisan kita ini mandek di poin-poin saja, tidak mengembangkan. Untuk zaman saya kan tidak ada PowerPoint. Lalu dulu sudah saya anti PowerPoint, pernah biasanya menulis, yang tidak tahan juga. Terus yang kedua adalah WhatsApp. Kalau sudah WhatsApp sama YouTube itu, waduh, berjam-jam ternyata habis waktunya untuk merespon. Itu aja gangguan kita sekarang ini. Ternyata walaupun difasilitasi dengan banyak cara, hambatannya juga makin beraneka ragam. Ya, tapi saya kira kalau kita niat dengan baik, insya Allah apa yang diharapkan oleh kampus, bahwa setiap mahasiswa berkontribusi di dalam penulisan karya ilmiah, mungkin artikel di jurnal, mungkin proceeding atau buku, saya kira bisa dilakukan. Kemudian yang berikutnya kami pada kesempatan ini minta maaf sekiranya sajian kami tidak berkenan di hati Bapak Ibu dan saudara semua, ya. Kayaknya memang makin susah, aturannya makin banyak. Makanya kita ini memberi layanan yang terbaik, tapi kami sangat terbatas, tidak bisa memberi pelayanan yang sebaik-baiknya. Nanti setelah acara di sini, kami persilakan nanti bisa rekreasi di dalam kampus boleh, tapi kalau masih terlalu sempit bisa ke arah atas batu gitu ya. Nah itu kalau di sana memang saya sebut 2 hari tidak habis lah. Nah, ya mau apa capek sendiri di satu tempat untuk wisata suasananya sudah capek. Tapi ya tidak apa-apa lah, dinikmati aja perjalanan ini. Mudah-mudahan selain mendapatkan pengetahuan tentang penulisan akademik, penulisan karya ilmiah, kemudian juga mendapatkan perspektif baru, itu yang biasa saya sebut dengan studi lingkungan dan budaya. Oke, saya
Saya kira demikian dari saya. Masukannya agak panjang. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.